Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Rizky Damara dengan NIM 20017051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya. Sebelumnya, mari kita lihat tabel daftar isi materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu hubungan dialektologi dengan linguistik. Yang kedua, hubungan dialektologi dengan fonologi dan fonetik. Yang ketiga, hubungan dialektologi dan sosiolinguistik. Yang keempat, hubungan dialektologi dan LHK atau linguistik historis komparatif. Yang kelima, hubungan dialektologi dengan pragmatik. Yang keenam, hubungan dialektologi dengan semantik. Yang ketujuh, hubungan dialektologi dengan geografi. Serta yang terakhir, hubungan dialektologi dengan sejarah. Dialektologi adalah jendela yang membuka pandangan kita pada keberagaman bahasa, memungkinkan kita untuk melihat bagaimana bahasa hidup dan berubah di berbagai wilayah. Dari William Labov. Untuk materi pertama yaitu dialektologi dan linguistik. Hubungan dialektologi dengan materi yang pertama yaitu hubungan dialektologi dengan linguistik. Dialektologi adalah salah satu cabang dalam disiplin linguistik. Hubungan antara dialektologi dan linguistik sangat erat karena dialektologi mempelajari variasi dialek dalam suatu bahasa, sementara linguistik secara keseluruhan mempelajari bahasa secara umum. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara dialektologi dan linguistik. Yang pertama, deskripsi dan analisis variasi bahasa. Dialektologi secara khusus memusatkan perhatiannya pada deskripsi dan analisis variasi dialek dalam bahasa. Ini melibatkan pengamatan dan dokumentasi perbedaan dalam pengucapan, tata bahasa, kosakata, dan fitur linguistik lainnya yang dapat ditemukan di berbagai dialek dalam satu bahasa. Dalam hal ini, dialektologi memberikan kontribusi penting dalam memahami variasi. Yang kedua yaitu sintaksis dan morfologi. Dialektologi mempelajari perbedaan dalam struktur kalimat sintaksis dan struktur kata morfologi antara dialek-dialek dalam suatu bahasa. Ini melibatkan pengamatan dan analisis variasi dalam aturan pembentukan kata, pengaturan kata dalam kalimat, dan konstruksi kalimat dalam dialek-dialek tersebut. Dalam linguistik, sintaksis dan morfologi mempelajari struktur dan pola-pola bahasa secara umum, termasuk perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi dalam dialek-dialek. Materi selanjutnya yaitu hubungan dialektologi dengan fonologi dan fonetik. Sebelumnya, fonologi dan fonetik juga merupakan salah satu pecahan dari linguistik. Dialektologi memperhatikan perbedaan fonetik, bunyi, dan fonologi, sistem bunyi, antara dialek-dialek dalam satu bahasa. Hal ini melibatkan pengamatan dan analisis perbedaan dalam pelafalan, penggantian bunyi, dan distribusi bunyi dalam dialek-dialek tersebut. Dalam linguistik, fonologi dan fonetik juga mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa secara umum, termasuk aspek seperti fonem, alofon, dan perubahan bunyi. Materi selanjutnya yaitu dialektologi dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari hubungan antara bahasa dan faktor sosial. Dalam konteks dialektologi, sosiolinguistik membantu memahami peran faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, etnisitas, dan gender dalam pembentukan, pemeliharaan, dan perubahan dialek-dialek dalam satu bahasa. Sosiolinguistik juga melihat hubungan antara dialek-dialek dengan identitas sosial dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah hubungan dialektologi dengan linguistik historis komparatif atau LHK. Dialektologi memiliki hubungan erat dengan linguistik historis komparatif atau LHK, juga dikenal sebagai linguistik historis vergens atau linguistik historis perbandingan. Linguistik historis komparatif adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu dan hubungan keluarga antara bahasa-bahasa yang terkait. Hubungan antara dialektologi dan LHK melibatkan pemahaman sejarah dan evolusi dialek-dialek dalam suatu bahasa. Berikut adalah beberapa aspek perubahan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek hubungan tersebut. Yang pertama, perubahan bunyi dan fitur-fitur linguistik. Linguistik historis komparatif mempelajari perubahan bunyi dan fitur-fitur linguistik lainnya dalam suatu bahasa seiring waktu. Dialektologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang variasi bunyi dan fitur-fitur linguistik dalam dialek-dialek yang berbeda. Analisis dialektologi dapat membantu dalam memahami perubahan bunyi dan fitur-fitur tersebut dalam konteks perkembangan sejarah dan evolusi bahasa. Yang kedua, penentuan hubungan keluarga bahasa. Dialektologi dapat memberikan bukti-bukti linguistik yang penting untuk menentukan hubungan keluarga keluarga bahasa dalam linguistik historis komparatif. Perbandingan dialek-dialek dalam satu bahasa dengan dialek-dialek dalam bahasa lain dapat memberikan petunjuk tentang kemiripan dan perbedaan antara bahasa-bahasa tersebut. Yang ketiga, pembuktian dan pemahaman perubahan linguistik. Dialektologi dapat memberikan studi kasus konkret tentang perubahan linguistik dalam suatu bahasa.
Analisis perubahan dialek dalam dialektologi dapat membantu dalam pembuktian dan pemahaman tentang perubahan linguistik yang terjadi dalam perkembangan sejarah bahasa tersebut. Ini membantu dalam melacak jalur evolusi dan perubahan sistem bahasa dari waktu ke waktu. Selanjutnya, hubungan dialektologi dengan pragmatik. Dialektologi dan pragmatik adalah dua bidang yang berbeda dalam studi bahasa, namun keduanya memiliki hubungan yang relevan dalam pemahaman bahasa secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara dialektologi dan pragmatik. Yang pertama, konteks sosial dan variasi bahasa. Dialektologi mempelajari variasi dialek dalam suatu bahasa, sementara pragmatik mempelajari penggunaan bahasa dalam kelas sosial. Hubungan ini penting karena variasi dialek dapat mempengaruhi aspek pragmatik dalam bahasa. Yang kedua, variasi budaya dan bahasa. Dalam dialektologi, perbedaan dialek seringkali terkait dengan perbedaan budaya. Pragmatik juga memperhatikan peran budaya dalam penggunaan bahasa. Variasi dialek dalam bahasa dapat mencerminkan perbedaan budaya yang mempengaruhi aspek pragmatik seperti konvensi sosial, pola komunikasi, dan penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks budaya tersebut. Yang ketiga, prinsip kesantunan bahasa. Pragmatik mempelajari bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai tujuan komunikatif, termasuk prinsip kesantunan berbahasa. Dalam dialektologi, perbedaan dialek dapat mempengaruhi penggunaan prinsip kesantunan berbahasa yang berbeda. Setiap dialek mungkin memiliki norma-norma dan konvensi sosial yang berbeda dalam penggunaan bahasa dengan tingkat kesantunan yang berbeda pula. Yang keempat, perbedaan struktur kalimat dan tuturan. Dialektologi mempelajari perbedaan dalam struktur kalimat dan fitur linguistik dalam dialek-dialek satu bahasa. Pragmatik, di sisi lain, memperhatikan penggunaan bahasa dalam konteks tuturan yang melibatkan aspek-aspek seperti maksud tuturan, implikator, dan tuturan yang bersifat implisit. Perbedaan dalam struktur kalimat dan fitur linguistik dalam dialek dapat mempengaruhi penggunaan pragmatik bahasa dalam tuturan yang lebih luas. Selanjutnya, hubungan dialektologi dengan semantik. Dialektologi juga dapat berhubungan dengan semantik, yaitu studi tentang makna dalam bahasa. Perbedaan dialek seringkali mencerminkan variasi semantik dalam kosakata dan penggunaan kata-kata. Memahami perbedaan ini membantu dalam menggali makna yang berbeda dalam dialek-dialek di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara dialektologi dan semantik. Yang pertama, variasi makna kata. Dialektologi mempelajari variasi dialek dalam suatu bahasa, termasuk variasi makna kata. Setiap dialek mungkin memiliki penggunaan kata yang berbeda atau memahami makna kata yang sama dengan cara yang berbeda. Ini mempengaruhi aspek semantik bahasa. Yang kedua, prinsip komposisionalitas. Semantik mempelajari makna kata dan bagaimana makna ini dikomendasikan dalam kalimat untuk membentuk makna yang lebih kompleks. Dalam dialektologi, variasi dialek juga dapat mempengaruhi cara kata-kata dikombinasikan dan bagaimana makna kata dihasilkan. Yang ketiga yaitu makna budaya dan sosial. Dialektologi memperhatikan peran budaya dan sosial dalam variasi dialek. Ini juga berhubungan dengan aspek semantik bahasa, karena makna kata dan ekspresi linguistik dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Dialektologi dapat mempengaruhi wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penggunaan bahasa dan interpretasi makna kalimat, makna kata dalam dialek tertentu. Yang keempat, makna konseptual dan referensial. Semantik membedakan antara makna konseptual atau konsep atau ide yang diungkapkan oleh kata dan makna referensial atau hubungan antara kata dan dunia nyata. Dalam dialektologi, variasi dialek dapat mempengaruhi cara kata-kata mengungkapkan makna konseptual dan referensial. Studi dialektologi dapat mengungkapkan perbedaan dalam konsep dan referensi yang diungkapkan oleh kata-kata dan dalam dialek-dialek yang berbeda. Selanjutnya yaitu hubungan dialektologi dengan geografi. Dialektologi dan geografi memiliki hubungan yang erat karena dialektologi sering mempertimbangkan faktor geografis dalam analisis variasi dialek dalam suatu bahasa. Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara dialektologi dengan geografi. Yang pertama, persebaran dialek. Geografi memainkan peran penting dalam persebaran dialek dalam suatu wilayah geografis. Dialektologi mempelajari variasi dialek dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon dalam suatu bahasa. Analisis dialek seringkali melibatkan pemetaan dan pemahaman tentang sebaran geografis dialek-dialek tersebut. Faktor geografis seperti jarak, iklim, dan geografi fisik dapat mempengaruhi perbedaan dialek antara komunitas-komunitas yang tinggal di wilayah yang berbeda. Yang kedua, isoglos. Dalam dialektologi, isoglos adalah garis yang memisahkan daerah yang memiliki penggunaan linguistik yang berbeda. Isoglos-isoglos ini seringkali memiliki keterkaitan dengan faktor geografis. Dialektologi menggunakan pemetaan isoglos untuk mengidentifikasi batas-batas geografis antara dialek-dialek yang berbeda. Selanjutnya, hubungan dialektologi dengan sejarah.
Dialektologi dan sejarah memiliki hubungan yang erat karena dialektologi mempelajari variasi dialek dalam suatu bahasa seiring waktu. Sementara sejarah berkaitan dengan perkembangan dan perubahan bahasa dari perspektif waktu. Berikut adalah perubahan aspek hubungan antara dialektologi dan sejarah. Yang pertama, evolusi bahasa. Dialektologi mempelajari variasi dialek dalam suatu bahasa, dan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana bahasa tersebut telah berubah seiring waktu. Sejarah memainkan peran penting dalam memahami evolusi bahasa, termasuk perubahan fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikal. Dialektologi menggunakan data dialek untuk melacak perubahan bahasa dari masa ke masa, memahami tahapan-tahapan perkembangan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bahasa tersebut. Yang kedua, perubahan bunyi dan fitur linguistik. Dialektologi memperlihatkan variasi bunyi dan fitur-fitur linguistik dalam dialek-dialek yang berbeda. Perubahan bunyi dan fitur-fitur linguistik ini dapat terjadi seiring waktu dan berhubungan erat dengan perkembangan sejarah bahasa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.